mendengar, kami akan mendengar Tuhan. Kiranya urapan-Mu tetap dalam kehidupan kami, dan kiranya kami semua boleh layak untuk diberkati dengan firman. Dan firman-Mu kiranya tertanam dalam kehidupan kami, berbuah-buah di dalam setiap Bapa. Urapi kami, penuhi kami dengan hikmat Tuhan, sehingga kami boleh memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk saudara sekalian. Saya lupa belum ngeprint, jadi saya pakai laptop ini saudara. Tema besar kita adalah keluarga yang teguh, tangguh. Oh, nggak ada yang keluarga teguh membangun generasi tangguh. Nah, untuk subtema kali ini adalah bersama keluarga benar. Saudara-saudara, sebelum saya mulai mengupas tentang firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, saya ingin bersaksi saudara. Pada awal PSBB 2 minggu yang lalu, saya bicara sama istri saya. Karena ada beberapa tetangga itu sudah beberapa hari dia itu tidak kerja, beberapa minggu tidak kerjanya itu sangat menurun drastis. Dan saya memikirkan beberapa jemaat yang pasti juga dapat imbasnya. Terus saya WA sama Kak Nana, tolong di-list lah kira siapa-siapa jemaat yang perlu dibantu dalam kebutuhan sehari-hari. Di-list, ternyata ada 16 orang saudara. 16 orang. Saya tanya sama istri saya, jelas 16 kita tidak mampu. Ternyata mampu saya cuma 3 saudara. Ya belilah 3 paket. Baru pulang dari belanja, Kak Nana telepon persembahan untuk jemaat Wonokromo, luar biasa saudara ya. Tahu berapa paket? 30 paket. Saya berpikirnya 10, Kak Nananya ngelisnya 15, 16, mampunya cuma 3, ternyata dapatnya 30. Terus kemarin kita juga dapat berkat lagi, 20 sak beras. Nyosik. Terus teman saya bilang, perlunya kurangnya berapa? Ayo. Saya pikir kalau jemaat yang lain yang korban, jemaat kita kan ada saudara. Saya share ke beberapa teman. Dimonopoli sama satu teman. Saya pikir cuma saya suruh milih 1 gitu. Berapa? 3 sih saudara ya. Puji nama Tuhan saudara. Terima kasih buat sidang jemaat. Jadi saudara, biasanya keluarga saudara ya. Kita keluarga besar. Saling memperhatikan dan ternyata saling menyupport. Dan saudara tahu apa yang terjadi, apa yang saudara lihat? Ternyata kita mampu mandiri saudara. Karena apa? Kita keluarga Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita itu dipanggil di satu gereja dan kita setia di situ, kita beribadah, kita dibangun, kita menjadi berkat. Nah, kita akan buka dalam kitab kita di dalam Yohanes pasal 4 42. Tema kita bersama keluarga beribadah kepada pribadi yang benar. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42 akan saya bacakan buat saudara semuanya. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan 25 sama 26 saja saudara. Ya, saya bacakan 25 sama 26. Jawab perempuan itu kepada Yesus, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Ketika perempuan Mesias datang atau Kristus datang itu, maka dia akan menceritakan segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Apa yang menjadi jawab pertanyaan-pertanyaan semua orang dan mereka tidak pernah mendapat jawabannya. Kehidupan yang kekal. Tidak ada yang bisa menjawab selain Kristus. Tuhan katakan dia. Banyak orang mencari Tuhan, tapi tidak semua orang. Yesaya mengatakan, barang siapa mencari aku, dia akan menemukan aku.
dan pribadi Allah hanya kita bisa ketemu di dalam Kristus Yesus, Allah yang menjadi manusia. Saudara, nah kalau kita berbicara tentang ibadah, bagaimana sih ibadah saudara? Kalau saya tanya pada banyak orang, bagaimana sih ibadahmu itu? Ibadah saya itu baik-baik saja, saya rajin. Ya tiap minggu saya ke gereja, bahkan ya ada jam-jam ibadah saya ke gereja. Oh gimana? Ya gitu-gitu sih, biasa saja ibadah saya ya. Pokoknya ya seperti itulah ya, kayak kamu ibadah seperti itu. Banyak sekali orang-orang tanya bagaimana ibadah? Rajin sekali saya ibadah itu. Seminggu kalau tetap jam ibadah, saya ibadah. Ada orang mengatakan saya ibadah di sana, di sini, di sana, di sini. Luar biasa saudara. Ya baik, saya ibadah. Saudara, orang tidak mau kalau disebut dirinya tidak baik, ya. Tapi kalau orang tanya, kamu baik ya? Oh enggak, saya itu orang tidak baik. Tapi kalau saudara katakan, oh kamu itu tidak baik, siapa bilang? Hanya kamu rajin ke gereja, saya itu sudah rajin ke gereja. Kamu rajin ke gereja enggak ya? Ya bisa bilang rajin, bisa enggak. Sing rajin ke gereja, mesti marah saudara, heran saudara ya. Seperti saudara punya anak gitu loh. Saudara ngesaksikan kepada tetangga, kepada orang lain, anakku lu dua blek. Kalau ada orang lain bilang, anakku lu kok dua blek. Saudara pasti marah enggak saudara? Marah. Cuman ketika ditanya, saudara saksi, wah anak saya itu seperti itu. Sama, ibadah juga gitu. Ketika kita ditegur, kamu kurang rajin, kamu harus rajin ibadah, makanya banyak doa. Siapa bilang? Aku sudah banyak doa. Tapi kalau ditanya, ya apa? Iya, aku itu kurang doa. Sing bener sing. Nah, marilah dalam hal ini kita akan belajar bagaimana seharusnya kita itu beribadah kepada Tuhan. Bukan cuma kita, tapi keluarga. Hari ini kita akan lihat bagaimana kehidupan ibadah yang diinginkan oleh Tuhan. Di dalam kita bisa beribadah semakin baik, semakin dekat, atau semakin luar biasa dalam Tuhan, itu kita akan lihat nanti. Tapi dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 24:1 itu tentang kisah apa? Tentang kisah ketika bertemu dengan perempuan Samaria. Dan ini adalah ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, itu adalah pelajaran privat. Adalah ternyata Tuhan juga pernah mengajarkan privat. Dan ini adalah pengajaran privat Tuhan Yesus yang kedua. Yang pertama, dia bertemu dengan Nikodemus. Ketemu dengan Nikodemus malam-malam. Jadi malam-malam itu Tuhan Yesus datang menemui Nikodemus datang menemui Tuhan Yesus. Tapi ini kebalikannya. Ini tengah hari, siang hari, tengah hari Tuhan Yesus menemui. Dan fokus pemberitaan Tuhan Yesus baik kepada Nikodemus maupun kepada perempuan Samaria adalah tentang penyembahan ada satu pribadi yang benar, tentang pengenalan dirinya baik kepada Yesus maupun kepada perempuan Samaria, bahwa dia adalah Kristus, yaitu pribadi yang diurapi itu. Saya akan memberikan tabel perbandingan antara Nikodemus dan pertemuan Tuhan Yesus dengan Nikodemus dan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Saudara yang di rumah, saudara bisa buka yang sudah saya share tadi malam. Itu adalah bahan khotbah pagi ini yang di grup Pelangi Kasih. Itu saudara yang di rumah, saudara bisa buka itu saudara ya. Nah, saya akan perlihatkan perbandingan pertemuan Nikodemus, pertemuan Tuhan Yesus dengan Nikodemus dan pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan yang di Samaria. Pertemuan Tuhan Yesus dengan Nikodemus itu dicatat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Kan pada waktu malam, kenapa? Karena Nikodemus takut kepada sesama orang-orang Farisi dan imam-imam, maka dia datang kepada Tuhan Yesus pada waktu malam. Tetapi Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria pada waktu apa? Pada waktu tengah hari. Kenapa? Karena perempuan Samaria bertemu dengan orang lain. Karena perempuan Samaria adalah perempuan orang berdosa, sehingga dia malu kepada orang lain. Jadi kalau dia datang ke sumur Yakub itu pada waktu siang hari, orang kepanasan dan tidak mau datang ke sumur. Jadi untuk mensiasatinya, perempuan Samaria itu datang pada tengah hari, di mana tidak orang datang ke sumur. Jadi saudara perhatikan, ada satu persamaan antara Nikodemus dan perempuan Samaria. Nikodemus dia datang tidak mau orang lain melihat. Tuhan Yesus mendatangi perempuan juga demikian. Itu satu privat, tidak ada orang yang bisa melihat. Ya, ada satu perbandingan yang hampir sama.
pernyataan Tuhan dikatakan kepada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak lahir baru, ia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Nah, pernyataan Tuhan kepada perempuan Samaria, jika ia tidak minum air hidup, maka dari dirinya tidak akan mengalir air kehidupan. Tidak minum air hidup, maka dia akan haus lagi secara rohani. Jadi ada satu pertanyaan, ada lahir baru, maka kalau orang lahir baru dia tidak akan kalah di dalam pertemuan dengan orang sama perempuan Samaria. Dia jika ia tidak minum air hidup, maka di dalam hidupnya tidak ada memancar beban, saudara. Ada satu persamaan juga, persamaan yang ketiga di Nikodemus. Nikodemus tidak paham tentang roti hidup dan air hidup serta kelahiran baru. Karena apa? Orientasinya pada kelahiran jasmania. Gitu. Orientasinya pada roti jasmania. Dan Samaria juga demikian. Dia tidak memahami tentang air hidup. Karena apa? Fokusnya pada air yang ada di sumur, fokusnya pada hal jasmania. Kan ini, ketika kita memfokuskan diri kita pada hal-hal jasmania, maka kita tidak bisa mengenal yang rohani yang diberikan oleh. Ketika kita berorientasi pada hal yang jasmania, apa yang menjadi perasaan kita, apa yang menjadi emosi kita, apa yang menjadi kebutuhan tubuh kita, apa yang menjadi kebutuhan, maka kita tidak bisa mengenal Allah dengan benar. Galatia mengatakan, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, karena memang keduanya bertentangan, saudara-saudara. Demikian juga kita, ketika kita memfokuskan pada hal jasmania, maka kita tidak hal yang ilahi. Tetapi Matius katakan apa? Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah. Fokus pada hal yang ilahi, maka segala dunia itu Tuhan sediakan buat kita. Tuhan Yesus yang keempat, Tuhan Yesus menyatakan kebenaran dengan menunjukkan Nikodemus meskipun sebagai pengajar, tetapi dia tidak bisa memahami hal yang rohaniah. Jadi Nikodemus sebagai pengajar ahli Taurat, pengajar agama Yahudi, Yudaisme, tetapi dia tidak memahami hal-hal yang rohaniah. Nah, Tuhan Yesus juga menegur perempuan ini. Tuhan Yesus menyatakan kebenaran karena perempuan ini sebagai orang yang taat kepada Taurat. Saudara, gimana dia taat pada perempuan ini? Saksi. Kamu kan katakan orang Yahudi ibadah di Yerusalem. Loh, kamu itu loh, termasuk perempuan Samaria ibadah di bait suci yang ada di Gerizim. Perempuan Samaria juga punya, orang-orang Samaria punya bait suci juga namanya di Gerizim. Karena mereka tidak boleh datang ke bait suci Yerusalem, sehingga mereka mendirikan bait suci sendiri di Gerizim. Itu membuat pertentangan orang Yahudi dan Samaria semakin tajam, saudara. Kamu punya, ada mereka juga ibadah, tetapi hidupnya ada di dalam dosa, sehingga tidak memahami hal-hal yang rohani. Jadi sama-sama tidak paham. Nikodemus tidak paham, perempuan Samaria tidak paham. Karena apa? Mereka ada di dalam kuasa dosa, sehingga perlu dilepaskan dulu baru supaya bisa paham tentang hal-hal jasmania, hal rohani. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sebelum Tuhan Yesus saya dan saudara dari dosa-dosa kita, dari kuasa dosa, maka kita tidak akan bisa memahami apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah pentingnya penebusan Tuhan. Selama kita tidak dilepaskan dari dosa, maka kita tidak bisa memahami yang ilahi. Makanya kita perlu pengampunan Tuhan Yesus, saudara. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus memberikan fokus penyembahannya kepada pribadi Kristus. Kepada perempuan Samaria juga demikian. Tuhan Yesus memberitakan fokus penyembahan kepada pribadi Kristus sendiri. Akulah dia yang sedang berkata kepada engkau, kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ini, saudara. Jadi itulah perbandingan antara Nikodemus dan perempuan yang belum saya tanda di sini. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai juru selamat dan bagaimana proses keselamatan manusia yang dikerjakan Allah sesuai dengan ketentuan Allah. Demikian juga kepada perempuan Samaria, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Kristus. Jadi semua fokusnya baik kepada Nikodemus maupun perkataan kepada perempuan Samaria adalah kepada pribadinya sendiri, yaitu Kristus sebagai yang layak disembah karena dialah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Demikian juga fokus kita, fokus pemberitaan dari Kejadian sampai Wahyu 66 kitab ini fokusnya kepada siapa firman Tuhan? Fokusnya kepada satu pribadi, yaitu Kristus.
Kalau Kejadian sampai Wahyu, maka semua tema yang ada di dalam kitab-kitab ini adalah keselamatan di dalam Kristus. Dalam kehidupan kita, fokus ibadah kita bukan kemana-mana. Fokus ibadah kita adalah kepada Kristus. Ya, kalau katakan apa? Semua bangsa-bangsa, semua itu apa? Bukan cuma jasmania saja, tapi yang rohania. Bangsa-bangsa itu mencari hal yang jasmania, juga hal-hal yang rohania itu dicari. Tapi Tuhan katakan, semua disediakan kepada orang percaya. Hal jasmania, hal rohania. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kehidupan peribadatan kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya, saya akan memberitakan satu sejarah Alkitab dulu kepada saudara-saudara untuk memahami di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Di situ dikatakan, Yohanes pasal 4 ayat 7 ayat yang ke-9, saya bacakan buat saudara. Maka kata perempuan Samaria itu kepada Tuhan Yesus, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Saudara, saya akan beritakan satu sejarah dulu kepada saudara. Dan ini kebenaran saudara. Catat sejarah juga mencatat. Itulah kekristenan. Kekristenan tidak pernah tidak pernah kontras dengan sejarah. Karena apa? Kekristenan itulah menciptakan sejarah, saudara. Meskipun kekristenan hadir ketika abad pertama, tetapi Kristus Allah itu bekerja sejak dahulu kala, sehingga tidak. Saudara, sejak perpecahan kerajaan Israel menjadi dua, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda, kedua kerajaan senantiasa bersaing. Jadi ketika Salomo turun tahta, maka kerajaannya pecah jadi dua, yang Israel Utara disebut Israel Selatan disebut Yahudi. Ya. Ibu kotanya yang selatan di Yerusalem. Nah, Israel Utara akhirnya disebut sebagai orang Samaria. Itu bukan sebagai satu ejekan. Ya, itu zamannya Raja Amasya itu bukan ejekan. Kedua kerajaan itu senantiasa, Israel Utara dan Israel Selatan itu senantiasa bersaing. Siapa yang paling hebat gitu? Saling bersaing gitu, saudara. Akhirnya Israel Utara dipimpin Yerobeam itu mendirikan patung sesembahan. Karena apa? Supaya orang-orang Israel Utara tidak pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Yang satu ditempatkan di kota Dan, satunya ditempatkan di kota Betel. Nah, ketika orang Israel dikalahkan oleh Asyur, kawin campur, orang Israel dibuang sehingga terjadi kawin campur. Jadi sebagian orang Israel dibuang ke jajahan Asyur ke Israel sehingga harus terjadi kawin campur. Nah, ini orang Yehuda semakin benci kepada orang Samaria. Yang pertama bencinya tadi karena ada patung di Dan dan di Betel. Yang kedua bencinya karena mereka kawin campur dengan orang lain sehingga keisraelannya sudah luntur. Orang-orang Yahudi sampai sekarang tidak mau kawin campur dengan orang lain, bahkan makan semeja dengan orang lain tidak mau. Setelah kembali dari pembuangan, jadi Israel dibuang ke Asyur, Yehuda dibuang ke Babel. Tapi 70 tahun setelah Yehuda dibuang ke Babel, maka gini, Israel dibuang ke Asyur, kira-kira 100 tahun kemudian baru Yehuda dikalahkan Babel. Nah, setelah 70 tahun Yehuda kembali ke Yerusalem, ke Israel. Demikian juga orang-orang Israel yang dulu dikalahkan Asyur, kemudian dikalahkan Yehuda, dikalahkan Babel, kembali juga. Dari pembuangan orang-orang Yehuda mendirikan bait suci. Nah, orang-orang yang kawin campur tidak boleh kamu masuk bait suci. Ini hanya khusus tidak kawin campur. Jadi apa yang terjadi? Kalau saudara tidak boleh ke gereja, apa yang saudara lakukan? Gereja Wonokromo gereja. Bukan soal karena COVID itu saudara. Umpama karena salah satu hal saudara, jangan gereja. Yang saudara lakukan, gereja gitu loh. Tapi ini yang mana? Nggak boleh ada bait suci. Akhirnya pada tahun sekitar tahun 360-an, orang-orang Samaria mendirikan bait suci juga. Namanya di Gunung Gerizim. Nah, sebagai tanda saudara-saudara, orang-orang Yahudi semakin benci kepada orang-orang Samaria. Nah, tapi saudara, di sini ketika kita tahu bait suci di Gerizim,
orang Israel pernah juga membuat mezbah selain Mesalem, yaitu ketika zamannya Yosua. 2,5 suku Israel membuat mezbah di seberang sungai Yordan. Untuk apa? Sebagai identitas saya adalah orang Israel. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang Samaria, bait suci di Gerisim adalah identitas bahwa saya adalah keturunan Abraham, saya keturunan Ishak, saya keturunan Yakub. Jadi bait sucinya sebagai apa? Identitas. Ini saudara payah juga kita kalau kita itu kehidupan kita, ibadah kita hanya sebatas identitas. Kamu, oh iya Kristen. Buktinya, oh aku ke gereja. Identitas saudara ya. Orang Samaria punya Sikar. Jadi di Samaria itu ada tanah namanya Sikar. Tanah Sikar itu adalah tanah yang diberi pada Yusuf sebagai hadiah. Itu hadiah, saudara tahu bedanya hadiah sama warisan. Kalau orang-orang Israel pada waktu itu mendapat tanah karena apa? Karena diundi. Diundi, oh Yehuda dapat selatan, oh Benyamin dapat selatan, oh yang lain ada di utara. Wah, itu diundi, karena mereka diundi maka mereka dapat tanah itu. Tapi ini tanah Sikar ini adalah tanah diberikan karena Yusuf sudah berjasa kepada Yakub dan seluruh keturunannya dengan memelihara kehidupan mereka selama 7 tahun kelaparan sehingga seluruh Israel tidak mati. Maka Yakub memberikan Sikar kepada Yusuf, hadiah. Jadi hadiah, beda kan? Hadiah sama diundi. Nah, bedanya bukan cuma itu, itulah bukti. Oke, katanya orang Samaria, enggak apa-apa, siapa namanya? Enggak apa-apa, kamu orang Yehuda punya Yerusalem, enggak apa-apa. Tapi ingat, aku punya Sikar, ini tanda ini. Kalau enggak Yusuf berkorban, maka kita semua akan mati. Kebanggaan masa lalu. Kalau enggak aku, kamu akan. Seringkali ibadah kita juga dikotak-kotakan dengan hal-hal yang demikian. Pelayanan kita juga demikian. Kalau enggak aku, Tuhan katakan apa? Batu pun juga bisa memuliakan Tuhan, saudara ya. Orang Samaria punya sumur Yakub. Sumur Yakub ini, permasalahan katakan Yakub sudah minum, ternaknya dan anak cucunya minum dari sumur ini. Kalau tidak ada sumur ini, maka semua akan mati orang-orang Israel. Siapa yang punya sumur? Samaria. Siapa yang berjasa? Samaria. Satu kebanggaan, saudara. Seringkali kehidupan kita juga demikian. Kehidupan ibadah kita, kehidupan kerohanian kita, pengiringan kita akan Tuhan. Kalau ada kebanggaan-kebanggaan seperti ini, kebanggaan yang palsu, makanya Tuhan ingin ubahkan itu semua supaya apa? Supaya kita memiliki kebenaran yang sejati, yaitu ada di dalam Kristus, saudara. Saudara, orang Samaria juga di keterbatasannya dia pengen sesuatu yang luar biasa. Orang-orang yang terbatas, orang yang inferior itu pasti memiliki rasa kemegahan. Itu semua orang, saudara. Dari sini kita fakta yang ada, ibadah itu ibadah bukan kompetisi rohani. Saya tulis itu. Ibadah itu seringkali dikaitkan. Nah, yang ada di sini yang sering terjadi, ibadah menjadi satu kompetisi rohani. Rajin-rajinan ibadah. Apa ibadah sebagai simbol atau ibadah sebagai kebanggaan pemilikan? Kalau enggak aku, atau ibadah sebagai kebiasaan turun-temurun. Kenapa? Ya bapakku sudah Kristen, aku ya Kristen. Ibadah tapi untuk memuaskan kebutuhan jasmaniah. Kebutuhan jasmaniah bukan cuma makan minum, saudara. Perasaan bangga, perasaan sesuatu, itu suatu hal jasmaniah. Dan kita seringkali terjebak, orang-orang Kristen terjebak dengan hal ini. Rajin-rajinan ibadah, rajin. Nanti dapat hadiah sekolah minggu, saudara. Kalau ke gereja lebih dari 45 minggu sampai 52 minggu, kan pol itu. Berarti setahun bolosnya cuma 7 minggu. Maka akan kriteria hadiahnya seperti itu. Sebenarnya saya tidak setuju, cuman ya karena keuangan gereja kita terbatas, akhirnya bolehlah. Tapi sekolah minggu kan tidak tahu kenapa kok hadiahnya beda. Ya sebenarnya hadiahnya semakin baik. Nah,
Kalau kita memupuk dengan seperti ini ya salah, saudara. Karena apa? Ibadah itu bukan kompetisi rajin-rajinan, ibadah juga bukan simbol kekristenan, ibadah bukan cuma kebanggaan pemilikan, ibadah bukan kebiasaan keturunan, ibadah juga bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Ini fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan manusia, saudara. Dan itu yang terjadi. Dan kalau kita mengalami hal ini, sebaiknya kita bertobat. Ya, jangan sampai ibadah kita seperti ini. Terus bagaimana keluarga kita harus beribadah? Bagaimana saudara harus beribadah kepada Tuhan? Yang pertama adalah keluarga Anda, saudara harus ingat bahwa keluarga Anda dipanggil untuk beribadah kepada satu pribadi yang benar, yaitu Kristus. Saudara baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 24. Kata moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Tuhan Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan dari bangsa Yahudi dari Kristus sendiri, saudara, yaitu intinya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Sebab Bapa penyembah demikian, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh bukan berarti dengan roh, saudara. Allah itu roh. Allah itu bukan benda. Allah itu bukan sesuatu. Allah itu bukan pemikiran. Allah itu bukan ide manusia. Tapi itu roh. Allah itu pribadi, saudara. Roh pribadi. Jadi Tuhan ingin supaya kita itu menyembah itu pada menyembah satu pribadi yang benar, yaitu Kristus Yesus. Bukan pada satu benda, bukan pada satu keagungan idola, bukan. Tapi pada satu pribadi. Jadi kalau kita menyembah pada satu pribadi, maka yang harus datang kepadanya adalah pribadi, bukan benda. Saya dulu pernah buka gereja di daerah Blitar, kota kecil. Blitar masih masuk lagi. Itu ada satu orang tidak datang. Belum ada zamannya WA. Yang punya handphone pun juga tidak ada, karena belum zamannya handphone. Tahun berapa itu? 90 berapa itu? Datang. Om, saya tidak bisa datang, Om. Terus saya titip kolektor saja. Wah, luar biasa ini. Seandainya itu jemaat kaya, saya pasti kaya raya. Tahu saya gereja, kolektor toko. Seringkali kita juga seperti itu. Yang penting itu, satu yang lebih penting dari semuanya itu apa? Tuhan mementingkan pribadi kita. Bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang saudara banggakan. Saudara itu datang kepada Tuhan, datang pada satu pribadi yang benar, itulah ibadah kita. Itu apa? Datang pada satu pribadi yang benar, yaitu Kristus Yesus. Siapa pribadi kita? Bukan orang lain, bukan pihak lain, bukan benda atau bukan mewakili. Karena apa? Ibadah itu bukan perwakilan. Ibadah satu hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan keluarga kita dipanggil untuk seperti itu. Bukan persembahan kita, bukan apa yang kita lakukan, bukan ide kita, bukan. Tapi pribadi datang kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ibadah itu bagaimana kita itu memfokuskan diri kita kepada yang sudah berkarya dengan menyelamatkan manusia di dalam kematian dan kebangkitannya. Itulah fokus ibadah kita. Menyembah dalam roh, bukan ngeroh, saudara. Ya, kalau ngeroh nanti beda lagi. Beda lagi maknanya. Saudara menyembah pribadi Allah yang benar. Saudara harus datang, bukan cuma saudara, tapi keluarga kita harus didatangkan kepada Tuhan. Pribadi, tiap pribadi, anak, istri, suami harus datang kepada
kepada Tuhan yang adalah satu pribadi. Nah, tidak bisa ke gereja, datang kepada Tuhan adalah pribadi saudara, diri pribadi Kristus Yesus, satu-satunya pribadi yang tidak pernah berdosa dan tidak akan berdosa, pribadi menguduskan kita. Itu yang pertama. Keluarga kita dipanggil untuk beribadah kepada pribadi yang benar. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah bahwa keluarga kita dipanggil untuk mengenal Allah di dalam peribadatan. Saudara baca di dalam Yohanes 3 ayat 8. Saya bacakan buat saudara Yohanes pasal 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiang lahir dari roh. Orang-orang yang lahir dari roh, orang-orang yang dikarunia Tuhan, orang-orang dibaharui oleh Kristus, tidak akan bisa orang yang belum dibaharui oleh Kristus. Kehidupan rohani kita sebelum dibaharui oleh Kristus tidak akan bisa kita kenal kalau kita tidak dibaharui oleh Kristus. Ibadah kita tidak bisa ibadah di dalam kebenaran kalau kita tidak dibaharui oleh Kristus. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang kamu kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Banyak orang beribadah tapi tidak kenal. Dipanggil Tuhan untuk mengenal Tuhan di dalam peribadatan, saudara. Kristus datang ke dunia untuk apa? Untuk mengenalkan diri kepada manusia, untuk menyatakan Allah, diri Allah sendiri kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia mengenal Allah. Kenapa sih kok Tuhan harus jadi manusia? Selain dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk keselamatan kita, Tuhan datang ke dunia menjadi manusia, kita mengenal Allah. Supaya kita bisa mengenal Allah. Siapa yang bisa mengenal Allah? Tidak ada orang yang bisa, kecuali kalau Allah mau memperkenalkan dirinya kepada kita. Tidak ada yang bisa. Tapi puji nama Tuhan, Allah yang luar biasa mau datang ke dunia dalam bentuk manusia, yaitu dalam Kristus Yesus. Dan dia datang kepada saya dan saudara supaya kita mengenal Allah. Bahkan dia hadir di dalam kehidupan kita. Dia hadir, Kristus hadir di dalam hati kita. Yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana keluarga Anda adalah, yaitu keluarga Anda dipanggil Allah untuk menjadi saksi bagi semua orang. Yang pertama, kita dipanggil untuk beribadah pada pribadi yang benar. Yang kedua, keluarga kita dipanggil untuk mengenal pribadi itu. Yang ketiga, kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi semua orang. Saudara, itulah keluarga kekristenan. Bahwa kita saksi Kristus. Saksi itu berarti orang yang sudah mengalami, orang yang sudah melihat, dan orang yang sudah mengalami. Saya pikir mau dikasihkan saya, soalnya dia paling mengerti saya. Nah, mau dikasihkan, dia tahu bahwa itu punya saya, makanya dikasihkan saya. Ya, ulang ya. Keluarga Anda dipanggil Allah untuk menjadi saksi bagi semua orang, bagi orang percaya, apalagi bagi orang yang tidak kurang percaya, tidak percaya kepada Kristus. Saksi apa? Bukan saksi tentang kerajinan saudara beribadah, bukan saksi tentang keajaiban yang saudara, perekonomian saudara yang saudara alami, bukan saksi tentang apa? Saksi bahwa Kristus itu sudah menyelamatkan saya dan saudara. Bukan cuma berkat, waduh kemarin saya sekarang diberkati Tuhan karena saya rajin ke gereja, karena saya rajin berdoa maka saya diberkati Tuhan. Bukan saksi soal itu, karena saya rajin ke gereja, saya berdoa maka saya disembuhkan oleh Tuhan. Bukan saksi soal itu. Tentang apa? Saksi bahwa saudara sudah diselamatkan. Supaya apa? Supaya orang lain, orang banyak juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena satu-satunya penyelamat adalah Kristus Yesus sendiri.
Nah, keluarga kita diutus untuk demikian, untuk kebanggaan kekayaan, bukan untuk kesembuhan, kebanggaan kesembuhan. Boleh menyaksikan kekayaan, menyaksikan berkat Tuhan, menyaksikan kesembuhan, boleh. Tapi itu bukan fokusnya. Saksi bahwa Kristus sudah menyelamatkan dunia. Saudara baca ini. Yohanes 4 ayat 34 sampai 38. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, makananku, kebutuhan pokok, ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah kal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal inilah benarlah peribahasa, yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan, karena orang-orang sebelum kita sudah mengusahakannya. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saudara, sudah waktunya sudah memanen, waktunya sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Waktunya kita ini sudah saatnya kita untuk menyaksikan Kristus Yesus kepada banyak orang. Melalui apa? Melalui keluarga kita. Bahwa keluarga kita sudah diselamatkan. Saatnya saudara bersaksi bahwa orang lain pun perlu diselamatkan oleh Kristus. Ayat 34 dikatakan dengan permulaan, makananku, hal yang paling pokok adalah melakukan kehendak Allah. Dan siapa penuainya? Saudara-saudara Allah penuai, yaitu orang-orang yang harus menyaksikan karena Tuhan itu bekerja buat kita. Bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita, itu yang kita saksikan. Dan Tuhan itu ada di sekitar kita, rasa jauh-jauh. Orang lain akan melihat bagaimana kita sebagai pribadi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan pameran, tapi kasih kepada setiap orang. Karena di dalam Kristus ada solusi dari setiap masalah kita. Kapan hari itu saya mengikuti satu sekolah tapi grup online gitu. Ada satu kesaksian mengatakan kita bersyukur kalau di COVID-19 ini kita beli satu rumah. Jadi dia sudah satu rumah dengan anaknya itu 1 bulan ngumpul gitu, istri terus sama kedua anaknya. Karena apa? Di saat itulah saya bisa mengajari anak-anak saya bagaimana memberikan solusi pada setiap masalah. Mungkin saat-saat ini saudara-saudara ya, saat-saat ini saudara bosan di rumah terus. Saudara kesulitan ya, kesulitan. Tolong di B Mas Dian. Ya. Mungkin saat ini saudara kesulitan menghadapi sesuatu. Tapi saat-saat inilah anak-anak saudara bisa melihat bagaimana saudara menyelesaikan masalah saudara. Saat-saat inilah anak-anak saudara belajar dari saudara bagaimana saudara mengatasi kesulitan yang sekarang ini. Apakah saudara mengatasi kesulitan ekonomi saudara dengan ngamuk-ngamuk sehingga nanti 5, 10, 15 tahun kemudian karena anak saudara sudah rekam, oh bapakku, ibuku kalau mengatasi kesulitan dia akan ngamuk-ngamuk. Mungkin 15 tahun kemudian bisa jadi seperti itu. Saudara suami-suami karena saudara sumpek gaji nggak cair atau nggak dapat penghasilan, akhirnya saudara marah-marah sama istri saudara. Itu terekam pada anak saudara. Kalau saudara punya anak laki-laki, waduh nanti kalau saya tidak terekam, berarti kalau saya tidak punya uang maka saya boleh ngamuk-ngamuk sama istri saya. Si istri karena suami tidak punya uang, tidak ada gajian, akhirnya dicereweti terus suaminya. Anak saya terekam, oh berarti mengatasi kesulitan sebagai perempuan maka saya harus cerewet sama suami saya. Saat-saat ini mungkin kita kesulitan, tapi saat-saat ini anak-anak saudara akan melihat bagaimana saudara menyelesaikan masalah saudara. Bersyukur kalau kita ada di dalam Tuhan. Karena saudara kepada Tuhan, saudara bisa berbicara kepada Tuhan. Dan saat itulah saudara menjadi saksi buat anak-anak saudara
bahwa bapakku sama ibuku kalau kesulitan dia akan datang kepada Tuhan, dan itu terekam dalam diri pribadi anak sendiri, saudara, sampai bapakku kalau ibuku kalau ada masalah dia akan datang kepada Tuhan. Mungkin anak saudara mungkin menyeleweng, seret, ada kalanya anak nyeleweng, jauh. Satu titik dia ingat, bapakku itu dulu dia punya masalah, tidak punya uang, ibuku tidak punya uang, datang pada Tuhan. Saat itu dia bisa datang pada Tuhan. Saudara, itulah kesaksian hidup kita dalam keluarga, juga dalam tetangga. Bagaimana Kristus bekerja di saat-saat saudara di dalam kesulitan, bagaimana bahkan kesulitan yang luar biasa. Itulah kesaksian hidup. Puji nama Tuhan. Saya berikan satu kesimpulan buat saudara. Jika kita percaya bahwa keluarga kita dipanggil untuk beribadah kepada Allah, maka selayaknya memuliakan Allah di dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Saya untuk membantu saya menyanyi. Kami datang di hadapan bersamaku melayani Tuhan. Saudara yang di rumah, saudara bisa pegang tangan istri saudara atau anak saudara, bahwa keluarga kita ini dipanggil untuk beribadah satu pribadi yang benar, yaitu Kristus Yesus. Dan keluarga kita dipanggil untuk mengenal Dia, dan keluarga kita dipanggil untuk menjadi saksi bahwa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Katakan, kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat lebih kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pegang tangan istrimu atau tangan anakmu. Datanglah kepada satu pribadi yang benar. Dan saudara harus ingat bahwa Kristus yang kita datangi, ibadah kita itu datang kepada Dia. Bawalah seluruh keluarga saudara